Alhamdulillah, matur suwun, Pak. Iya, sama-sama. Bapak sudah berkeluarga? Saya kebetulan belum. Oh, belum ya? Belum. Wah, bagus nih Bapak nih, siap-siap untuk berkeluarga. Monggo, kalau gitu panggilnya jangan Bapak dong, Mas saja ya. Boleh. Monggo, Mas nanti. Ini menceritakan atau berbagi, nanti bisa menemukan solusi. Kebetulan saya mengajar di salah satu lembaga SDN mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi mencapai kelas 1 sampai kelas 6. Ya. 3 tahun belakang itu ada satu siswa yang unik, perempuan. Perempuan. Iya, kebetulan perempuan. Nah, ini yang menjadi jarak bagi saya yang laki-laki mengenai kasus terhadap kasus pelecehan anak terhadap itu. Jadi saya mengambil jarak. Itu saya ketahui ketika anaknya sangat dekat dengan saya. Jadi setiap datang, Umur berapa? sekarang sudah kelas 3. Dekatnya SD ya? ya, SD. 9 tahun kan? Atau 8 tahun? Kira-kira masuk SD umur 6. Ya. Berarti 8. 8 ya? 8. Dia suka sama Bapak, karena Bapak lucu. Ya, ini salah satunya itu. Salah satunya benar kan? Salah satunya memang gitu. Iya. Dan saya juga sering untuk tahun ini sering mengisi acara cerita Oh, seperti Kak Acun atau Kak Bimo. Masya Allah. Ya baru terekspos. Masya Allah. Terus Pak? Jadi terus satu kejadian itu kelas 3, sekarang anaknya kelas 4. Kelas 3 itu tak kasih tahu. Nanti kalau sudah kelas 4 sudah tidak boleh meluk, tidak boleh minta pangku. Itu pada waktu tidur, saya itu capek banget tidur di musola. Itu ketika bangun anaknya sudah di punggung saya. Nah, untuk yang kelas naik kelas sebelum naik kelas itu sudah saya kasih tahu kalau nanti sudah kelas tinggi ibaratnya itu sudah tidak boleh seperti ini. Gitu. Jawabnya itu sudah terenyuh. Saya tidak mau naik kelas kalau gitu caranya. Dan pekerjaannya anak itu saya cek juga. Saya cek jawabnya betul-betul ngawur. Sehingga supaya nggak naik kelas. Iya. Oh iya. Terus? Dan untuk masalah tersebut, kami yang laki-laki guru untuk anak-anak, kalau bunda-bunda ibu kan biasa ya. Ya. Peluk, cium untuk anak biasa. Tapi kalau kami yang laki-laki itu mengarahnya nanti takut untuk pelecehan anak. Ya. Terima kasih bunda. Masya Allah. Jadi untuk saat ini kami pun Tapi saya. tadi sudah naik kan? Iya, karena bujuk rayu dengan sebagainya itu. Terus sekarang setelah naik kelas 4 SD juga ikutin apa yang kata Mas Hanafi kan? Tidak, masih sama. Masih suka meluk. Masih suka meluk. Iya. Pernah ketemu orang tuanya? Belum. Oh iya. Tapi ada ayahnya kan anak ini? Ayahnya ya ada. Ada ya? Ayahnya ada. Ibundanya ada. Ada ya. Baik. Jadi yang Mas Hanafi inginkan apa nih? Untuk jaga jarak anak itu bisa diperbolehkan secara pembelajaran. Iya. Atau kita antisipasi gimana caranya untuk tidak mendapat ekspos itu pelecehan anak gitu loh, tapi masih dekat. Oh iya. Sekarang yang dilakukan apa? Sekarang yang dilakukan sementara menghindar, kalau ketemu ya tepuk punggung, tepuk tangan gitu aja. Udah betul. Cukup itu. Tapi kan selalu di dalam lingkungan sekolah itu ya. Ya, itu udah betul. Jadi Mas Hanafi, ya, memang saya bisa paham kesulitannya Mas Hanafi. Kayaknya Mas Hanafi walaupun belum berumah tangga, jiwa keayahannya sudah muncul. Ini yang ditangkap oleh Ananda, ya. Selain Ananda yang Mas Hanafi ceritakan, anak-anak lain gitu juga nggak? Satu ini yang saya alami. Kalau cuma satu, berarti anak ini yang mungkin figur ayahnya kurang, ya, tidak ada. Mungkin kalau satu ya, kalau misalnya
banyak anak yang begitu, itu sudah jelas, sudah tegak diagnosisnya masa Nabi yang memang kebapaan. Yang lainnya akhirnya ikut gitu dulu. Oh, yang lain akhirnya ikut. Oke. Ya. Jadi gini, yang tadi Mas Hanafi sudah lakukan, menurut saya sudah tepat. Dan ingatkan Ananda dengan baik-baik, ya. Dan sampaikan bahwa kalau dalam Islam memang kalau anak-anak perempuan sudah semakin besar, ya, diatur pertemanannya. Jadi masukkan bahwa ini aturan Islam bukan maunya Pak Hanafi. Ya, karena saya juga sering mengajarkan anak-anak saya, anak laki-laki ini untuk ya karena peraturan dalam Islam kalau kamu sudah balik ya kamu dilarang berduaan dengan teman perempuan di tempat sepi. Itu Islam yang ajarkan nak. Jadi harus sudah masuk konsep bahwa Islam mengatur pertemanan. Gak apa-apa diulang-ulang agar nanti Ananda sambungan otaknya tambah tebal sehingga lama-lama tambah paham. Ya. Karena kalau misalnya Pak Hanafi tidak masukkan bahwa ini konsep Islam, nanti dia dendam dengan Pak Hanafi. Ya, disangkanya Pak Hanafi yang sudah tidak mau, aku peluk ya gitu. Ya, jadi sekali lagi Pak Hanafi sudah lakukan itu dan ingatkan lagi bahwa ini peraturan dalam Islam. Karena Islam itu kan bukan hanya ibadah khusus, tetapi peraturan-peraturan interaksi dan sebagainya itu memang ada SOP-nya. Gak apa-apa dikasih tahu gitu ya. Insya Allah anak-anak bisa ngerti kok, insya Allah. Ya, saya aja lihat bapak pengen tak cubit.